Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal ngasih tahu produk apa aja yang aku suka di bulan April kemarin. Dan ini udah bulan Mei, teman-teman. Cepet banget. Kayaknya baru kemarin aku buat video March favorite. Sekarang udah harus bikin April favorites. Dan hari ini produknya nggak banyak sepertinya ya. Dan semuanya itu skincare. Tumben banget kan, biasa kan aku ada produk yang aneh-aneh gitu. Hari ini produknya semuanya skincare. Dan ya udah, daripada kepanjangan, langsung aja kita mulai ke barang yang pertama. Oke, barang yang pertama yang gue suka di bulan April kemarin yaitu si Apple Cloud Glow Booster. Kayak gini packagingnya. Gue tuh lagi suka banget sama produk-produknya Apple karena mereka tuh range harganya tuh murah dan affordable banget untuk kantong anak kuliahan. Udah gitu yang kedua, gampang banget kalian dapetin produknya, bisa dari e-commerce, udah gitu Sosiola juga udah ada, jadi gampang banget dan sering diskon. Jadi udah harganya murah, udah gitu sering diskon. Bahkan gue beli si Cloud Booster ini harganya itu kalau nggak salah pas lagi 69.000. Nggak ngerti lagi deh gue. Udah gitu dia packagingnya tuh packaging kaca gitu loh, bagus. Untuk produk lokal lain, kalian bener-bener deh, ini Apple nih saingan berat kalian loh. Mereka nih packagingnya nggak main-main. Udah gitu produknya pun nggak main-main. Gue suka banget sama si Glow Booster ini. Dia ini mengandung hyaluronic acid, licorice, inositol, geranium, lavender, vitamin A, sama vitamin F. Nah, gue beli ini karena ada kandungan vitamin A-nya sama vitamin F-nya. Karena gue tahu vitamin A itu kan retinol gitu ya biasanya. Dan kalau misalnya di booster ini, dia kan vitamin A-nya tuh dicampur sama hyaluronic acid, udah gitu vitamin F, udah gitu yang lain-lainnya lagi. Makanya vitamin A di sini tuh nggak terlalu mengiritasi kulit gitu loh. Jadi buat kalian, teman-teman, yang pengen coba retinol atau pengen coba bakuchiol gitu, tapi masih takut terlalu kenceng, menurut gua kalian bisa mulai dari si Cloud Boosternya ini. Karena memang dia nih produknya gentle banget, kalian nggak akan ngerasa perubahan di muka kalian signifikan banget. Tapi setelah gue pakai sebulan pun, ini tuh nggak nyampe setengah botol, tapi muka gue udah keburu glowing. Gue udah gak ngerti lagi. Nah, tapi karena si vitamin A ini udah dicampur-campur, jadi efeknya itu tidak begitu signifikan, maka gue campur ini dengan serum retinol beneran yang akan gue bahas sebentar lagi. Tapi gue pakainya sebagai booster gitu loh. Jadi di serum itu gue tambahin ini dua dua pump gitu ya. Karena ini benar-benar satu pump ini keluarnya dikit banget gitu loh. Jadi kalian pakai dua pump, atau biasa kalau misalnya gue pakai sebagai booster sebelum pakai serum ya, kan booster bisa dipakai sebelum pakai serum. Udah gitu kalian bisa campur di serumnya gitu, booster dan serum dicampur, atau sebelum dan sesudah pakai serum gitu ya, pakai booster ya. Udah gitu biasa kalau sebelum pakai dia pakai sendiri gitu, gue pakainya 5 pump karena satu pump itu keluarnya cuma sebiji jagung gini. Dan begitu diratain tuh bener-bener udah langsung nyerap ini, bener-bener enak, lembab, dan langsung nyerap. Dan kalau kalian cium wanginya pun, wanginya enak banget. Tapi so far so good banget. Gue bener-bener udah ngeracunin teman-teman gue untuk beli ini karena kulit licin banget gitu loh, jadinya gimana ya, seneng sendiri gitu. Tapi ya kalau kalian udah pakai kandungan skincare yang ada vitamin A-nya atau yang mengiritasi kulit, sunscreen nggak boleh lepas sama sekali. Kalau misalnya kalian mau ke Indomaret aja gitu atau jalan sebentar aja tapi nggak pakai sunscreen, udah dah bakal muncul kemerahan di sini, terus ada flek-flek hitam, itu lebih cepat kelihatan. Nggak usah nunggu sampai 30 tahun, nunggu seminggu aja udah kelihatan. Jadi buat teman-teman yang mau cobain kandungan skincare yang mengiritasi kayak HBHA, terus vitamin A atau retinol gitu, bener-bener sunscreen jangan lupa gitu. Oke, selanjutnya tadi kan booster ini serum yang pertama, yang tadi gue bilang gue campur dengan si booster tadi. Ini dari Something level 1% retinol kayak gini. Bahkan produknya udah setengah botol ya, cepet banget. Gue baru pakai sebulan lebih gitu. Sebenarnya gue udah tahu retinol itu fungsinya untuk apa gitu ya. Jadi udah nggak kaget lagi kalau kulit gue bisa langsung glowing dan bekas-bekas jerawat tuh cepet banget hilangnya kalau misalnya pakai retinol. Karena gue pernah juga buat video awal gue begitu comeback di YouTube, buset comeback. Padahal gue memang malas aja bikin video setahun gitu ya, makanya vakum dulu dari YouTube waktu itu. Jadinya begitu kembali lagi gue melaunching
gue merilis video gue skincare gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah pakai produknya For Skin Sake yang retinol gitu, dan bener-bener bagus banget hasilnya. Kalian bisa klik aja di atas sini videonya. Jadi udah nggak kaget lagi kalau misalnya pakai retinol, bekas jerawat itu cepet banget. Udah gitu jerawat yang menden di dalam itu lebih cepet keluar, tapi cepet juga sembuh ya kalau misalnya kalian terus pakai retinol gitu. Udah gitu sebenarnya pakai retinol itu bisa juga membuat kulit kalian terlihat lebih kusam. Makanya gue di malamnya pakai retinol, karena retinol itu cuma bisa dipakai malam, karena kalau misalnya dia kena sinar matahari, efeknya itu jadi rusak gitu, jadi nggak berfungsi. Jadi kalian pakainya itu malam. Udah gitu di paginya gue pakai AHA/BHA supaya sel-sel kulit mati yang yang siap untuk di turn over gitu, untuk diganti, itu pakai AHA/BHA itu langsung keganti gitu loh. Jadi kulit kalian remain glowing gitu. Tapi kalau kulit kalian lagi iritasi gitu, gue menyarankan untuk skip AHA/BHA-nya. Jadi AHA/BHA-nya itu dipakai 2 sampai 3 hari sekali gitu. Jadi retinol tetap tiap malam, terus AHA/BHA-nya 2 sampai 3 kali. Terus diselingin sama produk yang benar-benar memperbaiki skin barrier gitu, kayak ada kandungan ceramide-nya, udah gitu kandungan hyaluronnya cukup gede, atau ada centella juga, itu bisa juga. Niacinamide juga nggak apa-apa sih, aman-aman aja untuk kulit kalian yang lagi sensitif gitu. Nah selanjutnya produk ketiga, karena tadi udah retinol gitu kan, terus kan gue udah bilang juga kalau paginya itu gue pakai AHA/BHA gitu ya. Jadi produk favorite selanjutnya ini mengandung AHA/BHA gitu. Ini produk lokal lagi, kayaknya semua yang gue bahas, oh iya kebetulan hari ini semuanya produk lokal, wow. Jadi serum AHA/BHA-nya ini dari End of the Day. Gue yakin kalian belum pernah denger brandnya sama sekali, karena ini tuh indie brand gitu, dan bener-bener baru launching kayak sekitar 2 bulan yang lalu ya. Udah gitu gue kebetulan dapat PR package-nya, jadi isinya ada 4 serum. Gue udah cobain 2, hari ini dua-duanya masuk video monthly favorites ini. Duanya lagi baru gue pakai, baru banget. Jadi gue belum bisa masukin ke review manapun. Bakal gue bikin one brand review juga, jadi kalian tungguin aja kalau penasaran. Terus ini End of the Day yang acne serum. Seperti yang tadi gue bilang, dia ini tuh serum AHA/BHA gitu ya. AHA-nya itu dia pakai glycolic acid, which is kandungan AHA yang paling gentle gitu. Terus BHA-nya dia pakai salicylic acid. Jadi buat teman-teman yang udah tahu kalau misalnya kalian nggak cocok sama salicylic acid atau glycolic acid, hindari produk ini. Gue nggak menyarankan kalian untuk membeli produk ini, tapi kalau misalnya kalian belum pernah coba dua-duanya, coba aja gitu. Karena produk ini tergolong murah untuk AHA/BHA menurut gue. Jadi nggak ada salahnya mencoba gitu. Sejauh ini gue pakai si serum ini di pagi hari gitu. Kalau misalnya gue habis cukuran, itu perihnya minta ampun. Apalagi kalau misalnya ada jerawat yang baru pecah gitu, atau jerawat yang udah mateng gitu, itu tuh benar-benar cekit-cekit banget. Tapi menurut gue AHA/BHA itu wajar banget untuk ngebuat efek yang cekit-cekit gitu. Tapi kalian kalau udah pakai AHA/BHA ini, kalian diemin dulu 15 menit supaya AHA/BHA itu lebih bekerja dulu gitu, sebelum kalian campur dengan serum lain atau moisturizer yang calming, seperti kayak tadi gue bilang ada ceramide-nya, hyaluronic acid, atau ada niacinamide, atau ada centella. Kalian bisa pakai 4 itu, atau kalian bisa juga campurin serum lain lagi setelah 15 menit itu, supaya efek irritatingnya itu jadi balance lagi gitu loh. Ngerti kan ya? Terus selama gue pakai ini, karena di combo juga sama retinol tadi dan si boosternya itu bener-bener combo maut, combo apa ya? Combo setan kali ya gue bilang ya. Bener-bener cepet banget bikin kulit jadi glowing, dan bekas jerawat pun cepet banget hilangnya. Bahkan gue sangat pede banget sama kulit gue sekarang gitu, karena bener-bener lagi momen dimana gue merasa kayak makeup gue kemarin udah dihapus bersih belum ya, kayak kulit gue tuh bagus banget gitu loh. Sampai kayak gitu, gue serius sumpah. Jadi buat kalian yang punya budget tipis tapi pengen coba AHA/BHA sama retinol, gue bisa menyarankan kalian beli End of the Day untuk AHA/BHA-nya, terus retinolnya Happel yang Cloud Booster gitu. Jadi kalian cuma spend berapa ya? Kayak sekitar 150-an gitu untuk 2 produk ini. Karena biasa retinol tuh harganya 200-an ke atas gitu loh. Jadi kalian 150 tuh menurut gue udah affordable banget untuk retinol dan AHA/BHA. Jadi wajib banget cobain, apalagi buat kalian yang udah, aduh capek banget, kulit gue jerawatan, terus bekas jerawat juga gak jelas gitu loh, gak hilang-hilang. Udah pakai centella, udah pakai niacinamide, udah pakai apa, hilangnya tuh lama banget.
cobain AHBH retinol. Bener-bener ini combo setan, combo maut, udah nggak jelas lagi deh. Lanjut produk yang keempat, kayaknya gue nih ceritanya berkesinambungan semua gitu ya. Tadi kan gue bilang udah pakai yang irritating kayak AHBHA, terus retinol gitu, kalian butuh sesuatu yang hydrating. Terus gue biasa pakai si serum ini dari End of the Day lagi. Ini tuh hydrating serum. Nah, si hydrating serum ini kandungannya itu dia dari polyglutamic acid. Udah gitu dia ada ceramide-nya juga, ada allantoin, udah gitu. Ya pokoknya bener-bener ini fokusnya untuk hydrating aja gitu loh. Jadi bener-bener nggak ada kandungan aktifnya gitu. Jadi setelah 15 menit pakai si AHBHA tadi, pakai si hydrating ini, lembab banget. Udah gitu, gue selama pakai si serum ini nggak merasa kulit gue ngeletek-ngeletek pas pakai si AHBHA itu ya. Mungkin karena kebantu si serum ini sih harusnya ya. Atau nanti moisturizer yang gue pakai dia juga kandungannya bener-bener rich banget, jadi ngelembapin banget. Makanya kulit gue nih nggak ngeletek-ngeletek meskipun pakai AHBHA sama si retinol. Udah gitu secara tekstur si serum ini tuh bener-bener konsistensinya kental banget, nggak runny sama sekali. Kalian bisa lihat di sini. Udah gitu kalau kalian apa namanya apply itu kayak apply gel gitu loh, moisturizer gel, kalian tahu kan ya? Dia tuh teksturnya kayak gitu dan nyerapnya masih cepet juga, nggak yang bikin lengket atau yang keganggu gitu. Jadi enak banget, hidrasinya juga oke banget. Suka lah gue, pokoknya suka. Dan sejauh ini cocok aja sih, nggak bikin reaksi apa-apa di muka gue. Jadi buat teman-teman yang memang mencari serum yang kandungannya hyaluron gitu, atau memang fokusnya untuk ngelembapin tanpa aneh-aneh dan harganya murah, menurut gue si End of the Day ini salah satu pilihan yang tepat. Karena kayaknya target market mereka tuh memang anak-anak muda, kayak anak-anak SMA atau anak-anak kuliah gitu, yang benar-benar masih duit jajan ortu gitu ya. Oke, selanjutnya produk yang gue suka di bulan April juga, ini moisturizernya Apple yang Blue Moon Moisturizer. Ini tuh benar-benar enak banget, sumpah ya. Apple tuh benar-benar produknya tuh bagus banget gitu loh untuk moisturizer harga 89.000, bahkan gue beli lagi diskon jadi 69 atau 70-an gitu loh. Ini tuh bagus banget. Tapi sayang banget orang jarang banget notice produknya si Apple ini. Udah gitu dari segi tekstur ya, ini gue udah pakai udah hampir habis karena bener-bener suka banget. Udah gitu dari teksturnya dia ini bener-bener thick banget gini. Kayak apa ya? Kayak balsem lah. Kayak balsem geliga gitu. Terus begitu di-apply, aduh, dia nih meninggalkan layer lembab gitu. Jadi memang dia nih udah ada kandungan rose water, grapeseed oil, jojoba oil, rosehip oil, alpha-arbutin, niacinamide, sodium hyaluronate, licorice, inositol, green tea, lemon, oat, aloe vera, centella, black ginseng. Pokoknya lengkap banget untuk yang hydrating gitu. Jadi menurut gua untuk kalian yang kulitnya lagi sensitif banget gitu, atau yang memang punya skin type kering, ini tuh cocok banget. Tapi karena ini gue dikasih sama temen gue yang kulitnya berminyak, dia pakai ini, jadinya tuh beruntusan karena memang over hydrating itu. Tadi kan ingredientsnya memang udah hydrating banget ya, kalau kalian ngerti ingredients itu. Jadi gue menyarankan buat teman-teman yang memang punya kulit kering aja, atau memang lagi sensitif, atau lagi cobain AHBHA sama retinol. Karena AHBHA sama retinol ini saking setan, combo setannya itu, jadi kulit kalian tuh bener-bener butuh hidrasi yang lebih. Jadi gue nggak takut untuk merekomendasikan si moisturizer Apple ini. Tapi kalau misalnya kulit kalian lagi nggak kenapa-napa, lagi anteng-anteng aja, lagi normal-normal aja, apalagi tuh kulit kalian tuh tipenya yang oily, acne prone, normal tuh oily, acne prone, yang nggak butuh hidrasi lebih banget, cuma butuh yang apa namanya lembab tapi ya udah gitu loh, gak yang thick banget, menurut gue jangan beli ini gitu. Sejauh ini so far so good banget. Dan dia ini juga punya varian lain gitu. Jadi buat kalian yang memang kulitnya lagi normal-normal aja, atau yang lagi berminyak gitu, yang gak butuh hidrasi lebih yang tadi gue bilang, kalian bisa cari varian lain dari si Blue Moon ini. Apa ya namanya, gue lupa. Pokoknya kalian cari aja di Sosiola atau di Instagramnya Apple. Selanjutnya produk ketujuh yang gue suka, ini dari The Aubrey, Almond plus Rosehip Oil Blend. Ini almond oil plus 5% rosehip oil gitu. Gue udah pakai setengah gini.
Menurut gue ini tuh oil yang benar-benar cocok banget untuk menghidrasi, udah gitu mengatasi bekas jerawat juga. Nah, untuk menghidrasi, si almond oil ini kan kandungan yang kaya akan vitamin E gitu ya. Jadi benar-benar hidrasi di mukanya tuh dapet gitu, apalagi dia teksturnya oil gitu kan ya. Udah gitu si rosehip oilnya ini memang diperuntukkan untuk menyembuhkan luka gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya jerawat aktif, jangan pakai dulu. Tapi kalau misalnya udah keluar nanahnya dan udah mulai mengering, jadi tinggal ngilangin bekas lukanya sama bekas jerawatnya, kalian pakai si oil ini nggak apa-apa banget, malah jadi cepet banget hilangnya si bekas-bekas jerawatnya itu. Udah gitu gue combo dengan rangkaian tadi, itu benar-benar aman banget. Biasa gue pakai si oil ini dicampurin sama toner, bisa pakai teknik yang apa, telur ceplok itu ya, dari siapa gue lupa, dan sempet viral di TikTok gitu. Teknik itu dia campurin toner sama face oil. Udah gitu kadang gue juga campurin face oilnya ke moisturizer. Kadang kalau misalnya kulitnya lagi memang butuh hidrasi lebih banget, gue pakai satu pump gitu langsung ya, 6 tetes biasanya itu ke seluruh muka gitu. Jadi bener-bener kasih finish yang becek oily gitu, tapi dalam setengah jam biasa kulit gue udah langsung nyerap semuanya itu. Memang kulit gue nih kering dan ontak gitu loh. Jadi buat kalian teman-teman yang punya kulit berminyak, kalau kalian mau pakai face oil tapi kalian pakainya itu langsung kayak 1-2 tetes aja gitu, meskipun 1-2 tetes kalian tetap beruntusan, trik yang tadi dicampur sama toner atau trik yang dicampur sama moisturizer itu bisa kalian terapkan gitu loh. Karena jadinya oil yang udah kecampur moisturizer atau kecampur toner itu jadi cepet banget ngeresep ke mukanya, jadinya tuh nggak ninggalin efek yang over lembab yang apa sih, greasy gitu. Jadinya nggak bikin kulit kalian beruntusan atau jerawatan gitu loh. Oke, produk yang terakhir atau yang ke-8 ini sunscreen yang gue baru coba di bulan April. Ini dari Agnes, produk lokal lah pokoknya, tapi gue nggak tahu bacanya gimana. Ini Agnes UV Tint SPF 35 PA+++. Pertama kali sebelum gue beli si sunscreen ini karena sempet lewat di TikTok gue, dan karena ada tintnya gitu ya, jadi gue pikir udahlah, daripada gue jalan-jalan makeup gitu, mending gue pakai sunscreen sekalian yang udah ada tintnya. Jadi benar-benar udah ngeratain warna kulit dan ya udah tinggal let's go gitu loh. Gak perlu takut sama sekali gitu. Tapi yang disayangkan kalau kalian mencari yang seperti gue, tintnya ini benar-benar nggak kelihatan gitu. Jadi benar-benar warna kulit kalian belum merata sama sekali, udah hilang gitu aja gitu kayak sunscreen biasa. Udah gitu SPF dia menurut gue cukup rendah ya, baru 35 gitu ya. Kalian kalau misalnya cari sunscreen yang pengen dipakai keluar, apalagi matahari sekarang udah sangat menusuk kulit gitu, apalagi tadi gue pakai si retinol sama si AHA/BHA lagi, jadi bener-bener kulitnya tuh sensitif banget. Jadi minimal 45 atau 50 gitu ya, itu yang disarankan sih. Tapi kalau misalnya buat daily, kalian di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kena matahari juga cuma semenit, 2 menit gitu, kalian bisa pakai si Agnes UV Tint ini. Udah gitu dia teksturnya tuh ringan banget, dan sejauh ini nggak bikin white cast atau nggak bikin efek greasy setelah pakai selama berjam-jam gitu ya. Kalau di kulit gue seperti itu ya, jadinya nggak bikin beruntusan, nggak bikin jerawatan, dan cocok-cocok aja. Gue jarang banget nemuin sunscreen yang cocok karena rewel banget. Udah gitu gue dikasih kemarin kan sunscreen yang La Roche-Posay itu, harganya kayak kuda, 500.000. Gue gak bisa repurchase lagi anjir, tapi bujret gue ngomong. Jadinya untuk sunscreen brand lokal, si Agnes ini oke banget untuk dipakai daily. Tapi kalau misalnya kalian pengen cari yang harganya ini 2 kali lipatnya, ini kan kalau nggak salah harganya 30 ribuan ya. Harganya 2 kali lipat, itu Karasun lagi baru launching ya setahu gue. Itu bagus banget sunscreennya, ada di Sosiola, kalian cari aja, beli aja. Itu bagus banget dan cocok juga di gue. Kayaknya gue kalau misalnya abis ini gue langsung beli si Karasun itu. Oke guys, itu aja produk yang aku suka di bulan April. Gue bilang itu aja, tapi banyak ya, ada 8 ya. Tadinya bilang itemnya kayaknya sedikit dan semuanya skincare. Memang semuanya skincare dan semuanya produk lokal. Gue lagi suka banget produk lokal, entah kenapa. Kayaknya tuh bangga aja gitu belum bisa pakai produk lokal. Dan katanya prediksinya dalam 2-3 tahun ke depan, Indonesia itu bakal jadi pusat beauty gitu loh. Jadi nggak cuma Korea dan Thailand aja yang bisa jadi pusat beauty, kita juga bisa. Jadi dukunglah produk lokal selagi kalian bisa. Nggak usah malu, harga produk lokal wajar. Kalau misalnya murah cuma 100.000, 200.000, kalian nggak usah takut
produknya itu abal-abal, karena ingredientsnya kalau kalian baca sama aja sama produk Korea. Bahkan produk lokal itu memang disesuaikan sama iklim dan kondisi di Indonesia gitu ya. Jadi memang lebih works untuk kulit orang Indonesia. Seharusnya sih seperti itu ya. Jadi udah, daripada gue banyak bacot, thank you so much buat yang udah nonton. Semoga kalian keracunan, semoga bermanfaat videonya, semoga bisa membantu kalian dalam mencari skincare yang cocok dengan tipe dan masalah kulit kalian masing-masing. So ya, sekali lagi thank you so much buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.